Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang kisah kesabaran Rasulullah SAW. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan. Teman-teman kelas 3 yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sangat sabar. Sejak kecil beliau sudah terbiasa menjalankan kehidupan yang berat. Terlebih ketika beliau harus ditinggalkan wafat oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah, ketika berumur 6 tahun. Rasulullah SAW sangat sedih. Dia harus menjadi anak yatim piatu. Kemudian setelah ditinggalkan oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Nah, 2 tahun Nabi Muhammad SAW hidup bersama kakeknya. Nabi Muhammad SAW harus bertambah penderitaannya dengan meninggalnya kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Beliau sangat sedih. 2 tahun yang lalu sudah ditinggalkan oleh ibundanya, yaitu Siti Aminah. Kemudian sekarang harus ditinggalkan oleh kakek tercintanya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW di umur 8 tahun diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW diajarkan berdagang, diajarkan hidup mandiri, diajarkan kesabaran, sehingga Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang sabar. Nah, kesabaran itu terbawa hingga dewasa, hingga meninggal dunia. Nah, berikut ini kisah kesabaran Rasulullah SAW ketika dewasa. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW hendak pergi ke masjid. Tiba-tiba di jalan ada orang yang meludahi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hanya mengusap dan membersihkannya. Tidak ada ekspresi marah ataupun kesal dari beliau. Beliau hanya membalasnya dengan senyuman. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pada hari kedua, Nabi Muhammad SAW hendak pergi ke masjid. Lagi-lagi orang yang sama meludahi Nabi Muhammad SAW dari atas balkon rumahnya. Nabi Muhammad SAW hanya mengusap dan membersihkan kepalanya. Lagi-lagi beliau hanya membalasnya dengan senyuman, tidak ada ekspresi marah ataupun kesal. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya untuk berjamaah di masjid. Hari ketiga pun sama, Nabi Muhammad SAW diludahi oleh orang yang sama. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, sampai berhari-hari Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau hendak ke masjid, beliau diludahi oleh orang yang sama. Dan hingga pada suatu ketika ada sesuatu hal yang aneh. Tiba-tiba orang yang biasa meludahi beliau tidak ada. Beliau bingung mencarinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada salah seorang yang berada di situ, "Wahai fulan, di manakah orang yang biasa di atas balkon sini?" Kemudian si fulan menjawab, "Oh, beliau sakit ya Rasul." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, setelah selesai sholat berjamaah, Nabi Muhammad SAW menjenguk orang yang biasa meludahi Nabi Muhammad SAW. Kagetlah orang yang biasa meludahi Rasulullah SAW karena kedatangan beliau. Jangan-jangan
orang ini akan membunuh saya. Jangan-jangan orang ini akan menjahati saya. Namun apa perlakuan Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya makan, kemudian merawatnya, kemudian mengobatinya, hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang tersebut, wahai saudaraku, mudah-mudahan kau cepat sembuh. Terenyuhlah hati orang yang biasa meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kaget, beliau takjub dengan Nabi Muhammad SAW karena belum ada orang sebaik Rasulullah SAW. Akhirnya orang tersebut minta maaf kepada Nabi SAW. Tidak selang lama kemudian orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Nah, itulah berkat kesabaran Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat Bapak sampaikan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat mengambil hikmahnya dari kesabaran Rasulullah SAW dan kita dapat meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.